Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Wah, teman-teman, ada Pak Rahim, teman-teman. Teman juga, teman. Semuanya teman. Akhi. Ibu yang hormati, ada Bu Yeyen, tapi kemana deh keluar ya? Ada beberapa teman yang bilang, oke, saya mau gitu ya, tapi belum hadir nih Mas Adit. Insya Allah akan segera hadir. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Adit selaku perwakilan dari SLCOP ya, bahwa kemarin sepertinya semangat sekali gitu memperkenalkan nasi box 10.000 lah konsep awalnya di acara sekolah bisnisnya Prof Samsu gitu ya, yang kebetulan saya sebagai hostnya gitu ya. Saya pikir ini harus di follow up nih, makanya kemarin saya WA Pak Wawan dan akhirnya kita ketemuan kemarin, dan insya Allah semoga udah bisa langsung praktek dan langsung jualan lah, intinya itu kan. Habis ini apa ya udah jalanin, siapa yang bisa, nggak usah terlalu nunggu lama banyak orang, yang ada dulu jalan gitu. Orangnya sangat aktif sekali gitu ya, nggak mau nunda. Jadi semoga berapapun yang hadir hari ini, malam ini, semoga kita bisa mulai sebagai pioneer gitu ya Mas Adit, dan kedepannya mungkin kita bisa lebih jago lagi menggunakan FD dan bisa langsung jualan nih produk-produk kuliner yang sudah ada di SLCOP gitu ya. Oke. Dan Bapak Ibu semua, tanpa berlama waktu lagi sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu. Semoga malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, baik, tidak ada kendala apapun, ilmunya bisa kita serap dengan baik gitu ya. Tidak ada kendala kuota, ya, gangguan sinyal juga. Semoga bisa langsung praktek setelah itu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa di sisi. Amin amin ya Rabbal. Baik, Pak Rahim, Pak Wawan, Prof, Bu Sari, Pak Ervan sudah ready ya? Ready, alhamdulillah. Kita akan langsung serah nih ke selaku pembicara utama pada malam hari ini. Ya baik Mas Adit, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Enggak, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Hendar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini sebenarnya saya minder banget ini, karena yang hadir ini sebenarnya guru-guru saya ini. Saya yang harusnya banyak belajar ini di sini, tapi sama Mas Hendar malah dikasih panggung ini. Aduh, Masya Allah, malu banget ini saya. Ya, perkenalkan, nama saya Aditya. Saya asal dari Purbalingga. Hari ini diamanahi sebagai GM Marketing dari SL Corp ya. SL sendiri mungkin Bapak Ibu sudah kenal, perusahaan yang didirikan oleh Pak Indrawan May Anggoro ya, foundernya, dan sekarang mungkin sudah terhitung sekitar 4 hari lah. 4 hari atau 5 hari beliau meninggalkan jabatannya sebagai CEO. Ya, beliau sekarang naik ke Presiden Komisaris. Ya, CEO-nya kemudian digantikan oleh Pak Andin Fardian yang sekarang naik jadi CEO. Tadinya beliau di COO, beliau Direktur Operasional, kemudian sekarang naik jadi Direktur Utama. Ya, dengan adanya pergantian dari Pak Wan ke Pak Andin ini, mungkin Pak Andin tinggal meneruskan nih apa yang sudah dimulai oleh Pak Wawan sebagai CEO, dan salah satu program yang diusung untuk pengembangan SL dan juga kolaborasi dengan masyarakat, salah satunya adalah dengan bagaimana mengedukasi terkait dengan digital marketing. Nah, ini yang kemudian kami coba untuk masifkan ke teman-teman semua.
baik itu di head office ataupun di outlet sudah mulai kami kembangkan kemampuan teman-teman semua, khususnya terkait dengan Facebook. Nah, buat Bapak Ibu semua yang selama ini masih menggunakan Facebook hanya untuk update status ya, mungkin sekarang boleh diganti ya atau dilanjutkan bagaimana update status mendatangkan fulus ya. Nah, karena kita memang pedagang ya, jadi segala sesuatunya emang harus dikonekin sama jualan. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi saya akan sharing terkait dengan materi yang akan saya sampaikan malam hari ini. Ya, ini judulnya adalah closing bertubi-tubi dari Facebook. Nah, buat Bapak Ibu semua, apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah pengalaman dari saya pribadi yang kemudian saya tulis ke dalam sebuah buku. Ya, bukunya judulnya 100 juta pertama dari Facebook. Ya, kalau ada yang lihat, ini adalah bukunya, buku 100 juta pertama dari Facebook. Buku ini saya cetak waktu itu sekitar 5.000 eksemplar ya, dan ini isinya adalah pengalaman di mana saya mendapatkan 100 juta pertama ketika saya menggunakan media sosial Facebook untuk berjualan. Dan ini yang akan kita share pada malam hari ini. Ya, mungkin bahasa saya nanti mungkin yang akan digunakan tidak terlalu tertata dengan baik, mohon maaf ya, karena tidak berasal dari akademisi, jadi penggunaan bahasanya mungkin agak belepotan ya. Ya, jadi tapi mudah-mudahan Indi bisa. Guru masuk benar. Siap. Jadi mudah-mudahan intinya masih dapat lah ya. Mohon izin Pak Rahim, Prof Samsu ya, dan Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan materi terkait dengan Facebook. Judul malam hari ini yang kita angkat adalah closing bertubi-tubi dari Facebook ya. Nah, ini adalah keseharian saya selama sebelum saya di SL dan masih saya lakukan sampai dengan hari ini. Saya juga mengajar, tapi memang lebih ke mengajar bisnis ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua mengajar di kampus, saya mengajar lebih ke kayak informal ya. Di sini ada beberapa profil ya. Di sini ada beberapa profil saya pada saat saya mengajar ke teman-teman semua. Di situ ada beberapa artis ya, kalau Bapak Ibu lihat yang di tengah itu di bawah logo itu almarhumah Ria Irawan. Dulu beliau sempat minta didampingin bisnisnya, dan di sampingnya Ria Irawan itu ada Zivana Letisa atau siapa gitu namanya. Panggilannya Z. Beliau itu news anchornya Net TV ya, yang pakai baju merah duduk berdua. Nah, itu pada waktu saya mengikuti salah satu sertifikasi, kebetulan ketemu beliau. Dan yang lainnya adalah kebanyakan adalah teman-teman dan murid-murid saya di kelas bisnis saya. Dan hari ini kita akan ngebahas terkait dengan super Facebook ya, 100 juta pertama dari Facebook. Di sini kita akan belajar hal-hal yang akan mendatangkan penjualan menggunakan media sosial yang mungkin selama ini sudah sangat familiar dengan kita ya. Waktu itu di salah satu sesi yang pada saat saya mengisi teman-teman di head office, saya tanya, di sini siapa yang punya TikTok gitu, angkat tangan gitu. Cuman kurang lebih sekitar 2 orang. Siapa yang punya Instagram, yang punya akun Instagram, naik jadi 5 orang gitu. Siapa yang punya Facebook gitu, satu ruangan angkat tangan semua. Artinya ketika kita ingin memasifkan penjualan, khususnya di SL Corp ini, kita mulai dari sesuatu yang semua orang itu punya. Kita mulai dari sesuatu yang semua orang itu pakai gitu. Mungkin TikTok hari ini lagi rame gitu, tapi ketika memang teman-teman tidak familiar menggunakan aplikasi itu, maka menurut saya impact-nya akan kurang nendang. Begitu juga dengan Instagram. Tapi ketika teman-teman di head office dan juga di outlet, kemarin pada saat saya mengisi di kantor, mereka terbiasa dengan aplikasi media sosial Facebook, sangat familiar ya, kenapa enggak kita mulai dari sini dulu gitu. Dan inilah yang akan kita coba bahas pada malam hari ini. Ini bukunya, Super Facebook, bagaimana kita mendapatkan 100 juta pertama dari Facebook. Buku ini saya tulis sekitar tahun 2017-2018. Ya, buku ini sudah terjual lebih dari 2.000 eksemplar ya, dan dan sudah terbukti menghasilkan hal yang sama sesuai dengan judulnya, karena judul ini juga saya ambil dari kisah nyata gitu. Nah, Nanti nulis
4-5 tahun yang lalu ya Mas Adit ya? Ya, betul. Itu udah 5 tahun yang lalu. Udah 4-5 tahun lalu tulis nih, kita baru belajar hari ini gitu ya. Gak apa, tidak ada kata terlambat ya. Yang penting tetap mau belajar, Masya Allah. Oke, nah kita akan mulai masuk ke materi nih ya. Bapak Ibu semua, karena ini di record jadi nggak usah nyatet nggak apa-apa. Tapi kalau di kelas biasanya saya minta teman-teman untuk nyatet. Ya nanti slide-nya juga kalau Mas Hendar nanti mau slide ini berkenan nanti saya bisa share juga materi ini. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Saya bercerita tentang sebuah akun. Akun ini adalah akun media sosial, akun Facebook yang saya miliki. Ya, akun Facebook ini pertama kali saya buat itu tanggal 21 September tahun 2016. Ini akun Facebook saya. 21 September 2016. Kemudian di lewat 5 hari mulai dari 21 ke 26 ya saya punya 1032 orang pertemanan. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang punya pertemanan di kisaran angka itu juga atau bahkan lebih dari ini ya. Yang ingin saya tunjukkan adalah progresnya. Nanti saya ajarkan caranya. Kemudian di 27 September naik jadi 1155. Tadinya dari 1032 naik jadi 1155. Kemudian beralih ke 3 Oktober jadi 1800, 15 Oktober 2600, 7 November 3500, 18 November 3700, 2 Desember 4700 dan 12 Desember 5000 friend list. Jadi yang namanya Facebook dia punya pertemanan dengan jumlah maksimal itu 5000. Jadi kalau sudah mentok 5000 kita udah nggak bisa nge-add orang lagi. Dan yang dibuka sama Facebook apa? Yang dibuka sama Facebook ketika kita pertemanannya sudah mentok di 5000, maka yang dibuka sama Facebook adalah tombol follow ya. Nih, tombol follow ada di situ. Diikuti oleh itu adalah jumlah followersnya, jumlah followers Facebook. Dan media sosial, satu-satunya media sosial yang tidak bisa membeli followers ya, tidak bisa disuntik itu adalah Facebook. Kalau Bapak Ibu sering dengar Instagram ya, orang banyak jualan followers Instagram di sana. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang sering membuka akun dari Pak Jokowi, Bapak Presiden itu komennya itu banyak yang di awal, yang di atas itu orang-orang jualan followers. Kenapa? Karena akunnya Pak Jokowi itu ramai dibuka orang. Sehingga banyak orang jualan akun, jual followers akun Instagram di sana. Tapi ketika kita berbicara tentang Facebook, maka Facebook adalah satu-satunya media sosial yang followersnya itu tidak bisa dibeli. Jadi ketika saya berbicara tentang diikuti oleh sekian belas ribu orang, maka itu adalah mereka jumlah orang-orang yang tertarik dengan akun ini gitu. Kalau kita ngomongin YouTube, YouTube itu subscriber ya, orang yang mengikutinya namanya subscriber. Subscriber juga bisa beli, bisa suntik juga, termasuk juga dengan TikTok. Tapi kalau Facebook, followers ini sama sekali tidak bisa beli, tidak bisa disuntik. Jadi dia memang benar-benar pure orang yang tertarik dengan akun ini, dia akan memencet tombol follow ketika tombol tambah pertemanan itu tidak bisa. Ini tanggal 16 Februari 2020 dan kita lanjut ke 7 Maret 2022. Jumlah pertemanan saya sudah mentok di 5.000 dan di-follow oleh 13.752 orang. Nah, kenapa sih di awal ini saya bercerita tentang jumlah pertemanan? Ya, karena kita akan berbicara tentang siapa sih target pertemananmu. Siapa sih target marketmu. Kalau kita ngomong bahwa Facebook akan kita pakai untuk jualan, maka yakinkan bahwa jumlah friend list kita, pertemanan kita adalah orang-orang yang punya kemauan dan juga kemampuan beli. Sehingga apa? Sehingga ketika kita update status, maka mereka, orang-orang yang ada di dalam pertemanan kita itu, dia akan punya kemauan dan juga kemampuan beli. Kenapa? Karena banyak orang yang jumlah pertemanannya banyak, tapi istilahnya itu enggak hot market gitu. Kenapa? Karena ya mereka adalah orang-orang yang tidak tertarget. Karena itu ketika kita berbicara tentang kita akun ini mau dipakai buat jualan, maka pastikan bahwa akun ini adalah akun yang tertarget. Akun ini adalah akun yang memang benar-benar pertemanannya itu kita pilih gitu. Akun pertemanan yang kita sortir sehingga mereka adalah orang-orang yang punya kemauan dan juga kemampuan beli. Dulu saya pernah jualan buku
ya. Saya jualan buku tahun 2016-an itu. Waktu itu saya ngebantu seorang teman yang dia itu jualannya adalah jual buku bisnis. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya mencari pertemanan di Facebook saya, orang-orang yang masuk friend list saya, mereka orang-orang yang punya kriteria itu. Mereka adalah orang yang secara pekerjaan adalah business owner atau wirausaha, karena saya memang jualannya jualan buku bisnis, atau bekerja karena mereka tertarik dengan dunia entrepreneur, usianya antara 18 sampai 30 tahun, melek online, aktif di sosial media. Jadi updatean terakhirnya itu tidak terlalu jauh dari tanggal di mana kita membuka akun tersebut. Misalkan updatean terakhirnya sudah 3 tahun yang lalu, berarti dia sudah tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang aktif di media sosial. Gitu. Kenapa? Karena updatean terakhirnya itu udah beberapa tahun yang lalu. Tapi misal kayak dibuka terakhir 2 hari yang lalu, dibuka terakhir 1 jam yang lalu, berarti dia benar-benar aktif di sosial media. Kemudian saya cari mereka itu kumpulnya di grup mana gitu. Ternyata mereka itu berkumpul di grup-grup seperti Jago Jualan, Z Club, Tong Desemboringin, Sandiaga Uno, dan lain sebagainya. Gitu. Saya mencari pertemanan di situ. Kenapa? Karena jualannya, kalau kita ibaratkan kita mau jualan nasi box, maka kita harus lihat nih, orang itu membeli nasi box, alasannya apa? Oh, mau ada acara. Oh, mau ada hajatan. Oh, mau ada pemberkatan pernikahan. Oh, mau ada pengajian. Ada kumpulan keluarga, reuni sekolah, gathering, atau orang yang mau berangkat ke tempat wisata, atau bekal untuk perjalanan jauh, atau memang orang yang tertarik dengan sedekah Jumat, bisa juga jadi makan siang karyawan, atau orang-orang yang malas masak. Sehingga orang-orang yang membeli dengan alasan ini, maka seharusnya mereka adalah orang-orang yang kita jadikan friend list di pertemanan kita. Dari alasan di atas, maka orang yang membeli nasi box secara singkat kita simpulkan mereka adalah orang yang sudah berkeluarga. Ya, karena acara-acara di atas ini ya, yang barusan disebutkan ini kebanyakan hanya dilalui oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Usianya kisaran antara 25 sampai 50 tahun, bisa lebih dari itu ya. Tapi kalau anak-anak di bawah 20 tahun, kayak biasanya jarang ada acara arisan, ada acara hajatan, ada acara gathering gitu. Itu jarang. Biasanya anak-anak di usia 20 tahun itu jarang melakukan kegiatan ini. Sehingga kita cari orang yang sudah berkeluarga usia 25 sampai 50 tahun, dan biasanya yang mengurusi terkait dengan snack atau makan atau konsumsi adalah perempuan. Karena itu jenis kelaminnya yang sering saya add adalah perempuan. Tergabung dalam kelompok tertentu atau grup spiritual atau pengajian, misalkan kayak masuk ke grupnya Ustazah Oki Setiana Dewi, atau masuk ke grupnya Ustazah Mamah Dedeh gitu, atau ke grupnya AA Game dan lain sebagainya. Memiliki penghasilan atau memiliki suami ya, atau suami memiliki penghasilan yang cukup, memiliki suami dengan penghasilan yang cukup ya, sehingga dia punya kemauan dan juga dia punya kemampuan beli. Termasuk kemauan itu kita cari orang-orang yang suka traveling, orang yang pernah bersekolah di sekolah tertentu gitu, karena kita akan guide mereka, kita jualin mereka ketika kita memang melihat mereka akan ada acara gathering, atau mereka suka jalan gitu, atau menyukai destinasi wisata tertentu. Kan kadang kita kalau suka datang di suatu destinasi wisata, biasanya Facebook ngasih notifikasi bahwa Anda sedang berada di sini gitu. Nah, itu juga bisa kita add orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang rame engagement-nya atau postingan tentang perjalanan. Nah, ini yang kemudian memunculkan rumus ini. Rumus ini pertama kali di launching oleh Brad Sugars ya. Brad Sugars adalah pebisnis dari New Zealand yang kemudian mendirikan Action Coach Internasional. Ya, di Indonesia ada Action Coach Indonesia ya, kalau nggak salah CEO-nya itu Pak Herman Susanto kalau nggak salah. Nah, rumus ini yang menarik adalah di sini kita lihat ada 2 warna ya. Yang warnanya biru adalah penyebab, yang warnanya merah adalah akibat ya. Sedangkan di poin pertama ini saya berbicara tentang memperbanyak target market. Kenapa? Karena kita akan memperbanyak jumlah lead-nya. Orang-orang yang tertarik dengan postingan kita, orang-orang yang melihat status kita, orang-orang yang mengkomen apa yang kita update, mereka adalah leads kita. Bagaimana mungkin mereka akan bisa melakukan pembelian ketika memang mereka tidak
melihat postingan kita. Karena itu pastikan jumlah leads-nya adalah jumlah yang memang benar-benar jumlahnya itu banyak. Dengan leads yang banyak, apalagi conversion rate yang tinggi, maka kita akan mendapatkan customer dengan jumlah yang banyak. Setelah itu kita kalikan dengan berapa kali dia melakukan transaksi, berapa rata-rata pembeliannya, itu akan menghasilkan omset, dikali margin, itu ketemu profit. Saya ilustrasikan seperti ini. Ya, bahasa gampangnya adalah, punya teman Facebook berapa? Misalkan kita lihat nih di friend list kita, Facebook kita, ternyata pertemanannya itu 1.000 orang. Yang closing itu berapa persen? Ternyata yang closing itu 10%. Maka yang jadi pelanggan kita ada 100 orang. Dalam 1 bulan, mereka 100 orang itu membeli 1 kali. Sekali beli 100.000. Karena berarti ini kisaran 10 nasi box. Saya kasih contoh buat nasi box ya. Karena mereka ada acara arisan, ada acara gathering, ada acara hajatan, maka mereka beli minimal 10. Gitu. Jadi uangnya 10 kali 10.000, 100.000. Nah, berapa sih total omsetnya? Total omsetnya adalah 10 juta karena 100 orang belinya 100.000 gitu kan. 100 orang belinya 100 ribuan, omsetnya 10 juta. Sedangkan komisi yang diterima karena kita menjualkan produk nasi box ini 5%, maka insentif yang kita terima adalah 500.000. Ini kita berbicara bahasa gampangnya, punya teman Facebook berapa? Kalau kita punya teman Facebook itu 1.000 orang, maka mungkin angka-angka yang kita dapatkan adalah seperti ini. Sekarang kita coba naikin jumlah pertemanannya. Jumlah teman Facebooknya tadinya 1.000, ternyata kita rajin nge-add-in orang. Kita rajin nge-add-in orang, totalnya jadi 5.000 orang. Terus karena kita rajin komen-komen sama status orang, kita rajin update status, yang closingnya tadinya 10%, ternyata naik jadi 20%. Yang jadi pelanggan tentunya berubah. Yang tadinya 100 orang, ternyata 20%-nya 5.000 adalah 1.000 orang. Naiknya 10 kali lipat. Ya. Berapa kali mereka beli dalam sebulan? Misalkan tadinya beli sekali, ternyata minggu ini ada hajatan, 2 minggu lagi ada acara gathering, gitu. Minggu ini ada arisan, minggu depan ternyata mau jalan-jalan. Jadi naik nih, dalam sebulan yang tadinya belinya 1 kali, jadinya beli 2 kali. Sekali beli berapa duit? Misalkan sekali belinya itu tetap 100.000. Sekali beli itu ngebawa 2 tentengan, 2 tali nasi box, per talinya itu isinya 5 gitu. Jadi kita punya pelanggan 1.000 orang, belanja dalam sebulannya 2 kali, sekali belinya 100.000, maka omsetnya jauh sekali, naik jadi 200 juta. Dengan komisi yang sama 5%, maka kita punya insentif sekitar 10 juta. Ini berarti sekitar 20 kali lipat daripada perhitungan yang awal. Kuncinya di mana? Kunci awalnya adalah ketika kita memiliki jumlah pertemanan Facebook yang banyak. Nah, karena itu di poin awal ini saya ingin menjelaskan bahwa pertemanan yang banyak, pertemanan yang tepat, pertemanan yang tertarget akan menghasilkan profit atau insentif yang besar. Ketika kita berjualan dan kita berbicara dengan angka profit, gitu ya, angka yang paling bawah ini. Nah, kalau rumus yang ini kan yang paling bawah itu profit. Maka yang menjadi penyebab utama dari profit kita naik atau turun, ya leads-nya seperti yang kita lihat. Yang tadinya 1.000 orang, kita tambahin jadi 5.000 orang. Gitu. Kita rajin nge-add-in orang, ternyata di paling bawah itu yang insentif atau profit, itu naik dari 500.000 jadi 10 juta. Itu maka kunci pertama adalah kita harus perbanyak jumlah pertemanan yang kita miliki di Facebook. Kenapa harus banyak jumlah temannya di Facebook? Ini mungkin pertanyaan yang ada di dalam kepala Bapak Ibu semua. Kenapa sih temannya harus banyak nih di Facebook? Karena kalau kita punya teman sedikit, itu seperti kita jualan di tengah hutan. Maka yang ngelihat dagangan kita, yang bakal nawar dagangan kita, itu jumlahnya akan jarang-jarang. Tapi kalau kita punya teman banyak, kita itu akan seperti orang yang berjualan di pasar kaget minggu pagi. Sehingga orang-orang yang melakukan transaksi, itu jumlahnya akan membesar. Ya. Yang tadinya 1.000 yang lewat jarang-jarang, kemudian kita tambahin sampai 5.000, maka yang beli juga jumlahnya juga semakin membanyak. Gitu. Sehingga jumlah pertemanan ini menjadi kunci pertama ketika kita ingin melakukan jualan yang laris di media sosial khususnya di Facebook. Maka hal pertama yang harus dilakukan apa? Tambah jumlah pertemanan. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat ya akun Facebooknya, pertemanannya berapa. Kalau memang kita niatkan akun ini mau dipakai buat jualan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah
tambah jumlah pertemanannya. Oke, saya mau cerita tentang sebuah buku. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Kang Randy, ya. Beliau salah satu mentor bisnis juga. Kang Randy itu antara Januari 2017 itu sampai Februari sampai Februari 2017, yaitu menulis sebuah buku judulnya Understanding Business. Judulnya Understanding Business. Buku Understanding Business ini adalah buku dengan rekor penjualan yang boleh dibilang rekor penjualan buku terburuk dari salah satu penerbit. Kenapa? Karena rata-rata penerbit itu menerbitkan buku dalam 1 bulan itu 5.000. Tapi ketika menerbitkan buku ini, waktu itu yang terserap kurang lebih sekitar 800 buku aja. Dan pada saat itu kita cari nih, kenapa kok dia menjual dalam jumlah yang tidak terlalu banyak? Karena judulnya bahasa Inggris, sedangkan target marketnya itu emak-emak gitu. Jadi emak-emak itu nggak terlalu suka sama yang ribet-ribet gitu. Udah gitu bonus videonya juga bahasa Inggris semua. Harga pre-ordernya itu biasanya di sekitar 75 ribuan, buku ini itu 2 kali lipat, 150 ribu. Ditambah jumlah halamannya itu hampir 400 halaman. Dan ternyata buku ini mencatatkan rekor dengan penjualan terendah selama proses penerbitan. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dengan rumus yang saya jelaskan tadi, jumlah pertemanannya dibanyakin, udah gitu secara jumlah pertemanan dibanyakin dan secara teman-temannya ditargetin, ya itu saya waktu itu menjadi reseller dengan top penjualan terbanyak di bulan Februari tahun 2017. Gimana caranya? Yaitu tadi, nambahin jumlah teman yang tadinya 1.000 orang kita tambah terus-terusan sampai dengan 5.000. Udah gitu pertemanannya ya benar-benar kita pilih mereka yang punya kemauan dan juga kemampuan beli. Tuh. Apa yang saya lakuin waktu itu? Yang saya lakuin adalah saya masuk ke aktivitas namanya add friend secara rutin. Saya nge-add-in orang setiap hari. 100 sampai 200 orang per hari, ya. Dan media sosial Facebook adalah satu-satunya media sosial yang jumlah temannya bisa kita targetin. Kalau di Instagram kita kan cuma nunggu di follow atau kita nge-follow. Kalau kita nge-follow ya orang nggak bisa lihat status kita gitu. Tapi kalau di Facebook baik kita yang nge-add atau orang yang nge-add bisa sama-sama saling ngelihat statusnya gitu. Waktu itu saya masuk ke grup-grup atau ke fanpage. Senin sampai Jumat saya nge-add orang. Ya, di Sabtu Minggu saya nge-remove orang-orang yang tidak menerima permintaan pertemanan saya remove gitu. Karena kalau udah mentok di 1.000 permintaan pertemanan yang nggak di-approve, maka saya nggak bisa nge-add orang lain gitu. Jadi yang saya lakuin adalah Senin sampai Jumat saya nge-add orang, kemudian weekend Sabtu Minggu saya nge-remove. Akhirnya ternyata aktivitas yang saya lakuin ini sama Facebook dianggap brutal. Jadi Facebook saya di-ban ya. Kemudian yang saya lakukan, saya kirim KTP, memberikan penjelasan, mencari komunitas yang pada di-ban dan mengirimkan email berkali-kali ke Facebook. Facebook, tolong maafkan saya. Apa yang saya lakukan mungkin spam, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi gitu. Ternyata sama Facebook 3 hari berikutnya akun saya dibuka kembali. Gemboknya dibuka, alhamdulillah. Gemboknya dibuka. Sehingga saya belajar ternyata nge-add 100 sampai 200 orang per hari itu dianggap spamming oleh Facebook. Bahkan kalau nggak salah saya pernah rekor satu hari itu nge-add sekitar 500 orang karena pengen cepat-cepat jumlah pertemanannya banyak gitu. Tapi ternyata sama Facebook dianggap spamming. Setelah 3 hari berikutnya akun dibuka kembali dan saya mulai tahu oh ternyata Facebook itu suka yang natural, tidak terlalu suka sama yang namanya spamming. Akhirnya waktu itu saya add friend lagi, tapi jumlahnya kita batasin. Paling satu hari saya cuma berani nge-add 50 orang. Gitu. Lebih dari 50 saya nggak berani karena takut akunnya di-ban lagi. Ini udah akun kedua, akun yang pertama di-ban permanen nggak bisa dibuka. Jadi akun yang kedua kita sayang-sayang. Jangan sampai di-ban lagi. Nah, Mas bener nih. Kalau kita memperbanyak jumlah teman, itu otomatis jualan kita laris. Oh, belum ya, ada rumus yang kedua. Namanya adalah membangun personal branding. Nah, orang akan percaya kepada kita ketika kita secara personal branding terbentuk dengan baik di digital. Ya, yang namanya orang jualan online kan barangnya nggak bisa dipegang, ya kan? Orang mau beli buku, misalkan bukunya kan nggak bisa dipegang, bukunya kan dikirim nanti kalau sudah pelunasan. Gitu.
orang mau beli hijab, orang mau beli makanan gitu kan, makanannya nggak bisa kita pegang karena kita belinya online. Kan nanti akan dipegang setelah nanti pelunasan dan dikirim. Makanya kita harus membangun sebuah personal branding yang baik sehingga orang menaruh kepercayaan bahwa ketika aku bertransaksi dengan dia, ya dia pasti akan mengirimkan barangnya. Ketika aku bertransaksi dengan dia, maka dia benar-benar akan mengirimkan sesuai dengan pesanannya. Karena itu kita membangun personal branding yang baik. Nah, ini adalah personal branding yang saya bangun waktu itu. Saya memperlihatkan foto bahwa saya benar-benar orang, ya, karena di Facebook itu banyak orang yang namanya orang, fotonya macan. Namanya orang, fotonya kartun gitu misalkan. Atau namanya orang, fotonya bunga gitu ya. Nah, itu banyak di Facebook itu ya. Apalagi kalau anak-anak alay itu antara namanya itu bisa jadi gabungan antara huruf dan angka ya. Eh, huruf E itu dipakainya angka 3, huruf S itu dipakainya angka 5 gitu ya. Nah, itu banyak. Nah, ketika kita ingin menggunakan akun ini sebagai media untuk jualan, maka yang harus kita lakukan adalah kita pastikan bahwa personal branding yang kita bangun adalah personal branding yang baik. Personal branding yang bisa dipercaya orang. Nah, itu foto pada saat saya mendapat penghargaan piagam dari Bapak Presiden, waktu itu saya pajang juga. Sehingga orang yakin bahwa, oh ini beneran orang. Oh akun ini tuh bukan akun sembarangan. Oh akun ini tuh bukan akun kaleng-kaleng gitu. Oh ini tuh bukan akun klonengan gitu kalau istilah anak-anak sekarang. Tapi akun yang benar-benar memang ini adalah orang gitu. Dengan personal branding yang kita bangun dengan baik ini, maka saya coba nih pada saat saya menulis sebuah status, saya nulis status kayak gini. Besok mau bikin webinar membangun tim menang. Ada yang mau ikut? Free, ketik mau ya di komentar gitu. Waktu itu like-nya sekitar 500 dan yang bilang mau itu ada 401 orang. Bayangkan ketika akun ini saya pakai untuk jualan, besok mau jualan gamis, ada yang mau harganya 100.000, ketik mau ya di komentar. Nah, ketika personal brandingnya sudah terbentuk, ya mungkin yang bilang mau juga akan tetap banyak gitu. Kenapa? Karena orang sudah percaya dengan kita. Kalau kita ngomongin masalah personal branding, sebenarnya apa yang kita bangun? Sebenarnya yang kita bangun adalah sebuah trust. Orang harus percaya sebelum melakukan transaksi. Orang harus trust sebelum transaksi. Ketika orang tidak menaruh trust, ya tidak akan ada transaksi. Saya akan percaya dan melakukan transaksi kepada Mas Hendar ketika memang saya percaya. Tapi kalau saya belum percaya dengan Mas Hendar, ya saya belum akan melakukan transaksi. Karena itu jumlah pertemanan yang banyak juga harus diiringi dengan apa yang kita sebut dengan membangun kepercayaan, yaitu membangun personal branding. Ya, ini salah satu contoh postingan personal branding yang saya kemudian posting. Ya, kangen pengen kesini lagi nih, benar kata orang kalau udah pernah ke Tanah Suci pasti kepengen balik lagi dan seterusnya. Itu like-nya 610 orang, kemudian komentarnya sekitar 117. Yang dilakukan kedua apa? Membangun personal branding yang bisa dipercaya. Yang pertama tadi perbanyak jumlah pertemanannya di Facebook. Yang kedua membangun personal branding yang bisa dipercaya. Mas, temennya udah banyak, personal brandingnya udah bagus, bisa langsung laris beneran. Nah, ternyata di dunia ini ada 3 yang selalu mencatat aktivitas kita ya. Rokib, Atit, dan juga Facebook. Nah, Facebook itu ternyata diem-diem itu bahkan nguping apa yang kita bilang. Jadi kalau teman-teman belajar tentang artificial intelligence, maka Facebook itu juga menanamkan AI. Oh, silakan Mas Hendar, mangga. Silakan dalam perjalanan. Ya, siap. Hati-hati via Manila ya. Nah, Facebook itu ternyata nguping dengan apa yang kita bicarakan. Jadi ketika kita memang berbicara di sebelah kita ada handphone, di handphone itu ada aplikasi Facebook, maka sudah dipastikan segala apa yang kita ucapkan itu akan masuk ke dalam AI-nya Facebook. Maka Facebook itu akan dengan mudah mengenali apa sih aktivitas yang kita lakukan, kesukaan kita di mana sih, teman kita siapa, dia datangnya ke tempat-tempat mana, dan lain sebagainya. Facebook akan dengan mudah mengelompokkan kita ke dalam kelompok-kelompok yang sudah dia buat. Gitu. Nah, di Facebook itu ada yang namanya EdgeRank, ya. Di situ ada ranking, ya. Ada ranking di mana setiap aktivitas kita itu benar-benar dinilai oleh Facebook. Bahkan kalau Bapak Ibu menggunakan emot-emot, ya, emot yang disediakan oleh Facebook, baik itu emot jempol, emot senyum, emot cinta, atau emot peduli, itu sama Facebook juga ternyata dinilai. Dia akan terus menghitung
segala aktivitas orang-orang yang menggunakan media sosial punya dia. Jadi Mark Zuckerberg dan juga temannya ini dan timnya ini menghitung nih sebenarnya yang dilakuin sama orang ini tuh apa gitu. Mereka akan terus melakukan pencatatan sehingga benar-benar kita itu terus-terusan diawasin. Nah, karena itu ketika kita melakukan aktivitas di media sosial khususnya Facebook, maka yang kita lakukan ya banyak-banyak dinilai dengan nilai yang baik gitu. Jika like nilainya adalah 1, komen nilainya adalah 2, dan share nilainya 4, maka sebisa mungkin kita melakukan postingan yang itu banyak like-nya, yang banyak komennya, juga banyak share-nya gitu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ada yang bermain di media selling Kaskus ya, media sosial Kaskus, dulu tuh zaman tahun berapa ya Kaskus ya? Itu mungkin sekitar 2008, 2010-an lah. Itu Kaskus kan lagi booming ya di Indonesia. Nah, itu ada yang namanya sundulgan atau up gitu. Nah, sundulgan itu artinya ketika postingan kita di Facebook itu, ketika diterapkan sundulgan itu diterapkan di Facebook, maka ketika postingan kita sudah mulai terlewat oleh orang-orang yang memposting dengan durasi waktu yang lebih pendek gitu. Kita misal posting sejam yang lalu, ada orang yang kemudian update status setengah jam ya, berarti yang muncul di beranda itu yang setengah jam itu. Ada orang yang memposting 15 menit, 10 menit yang lalu, 5 menit yang lalu, itu akan semakin tenggelam. Karena itu Facebook menghitung nih, kalau ternyata postingan tadi, itu ada yang nge-like sama Facebook dinaikin, tek gitu, disundul ke atas dinaikin. Ini postingan ada yang komen nih sama Facebook disundul lagi, tek gitu, naik lagi ke atas lagi. Ini status ternyata di share, nah sama Facebook dinaikinnya sampai 4 kali, tik gitu. Sehingga ketika kita berbicara tentang jualan dan akun kita itu ingin postingannya terus-menerus dilihat orang, maka kita wajib untuk melakukan like, komen, dan juga share ya. Kita wajib melakukan sebuah postingan yang orang itu akan banyak nge-like kita, orang itu akan banyak komen kita, orang bahkan juga akan banyak nge-share tulisan-tulisan kita itu. Nah, layaknya hidup bertetangga, maka kita itu butuh disapa, kita itu butuh ditegur, kita butuh dicandain. Begitu juga dengan teman-teman friends kita, mereka butuh disupport, butuh di reminder akan sesuatu, butuh diedukasi, dan yang terakhir adalah butuh dijualin. Gitu ya. Ini saya ada sebuah testimoni ya yang yang di screenshot oleh salah satu murid saya waktu itu. Jadi waktu itu saya megang klien ya, klien di mentoring saya, itu bisnisnya adalah coklat ya, anak IPB. Nah, dia itu ngadain gathering ya, ngadain gathering atau kopdar lah ya, kopdar. Dan di kopdar itu saya berkesempatan untuk memberikan ilmu terkait dengan super Facebook ini. Nah, di sini saya bacakan testimoninya ya, bla 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 gitu ya. Saya gabung di CF itu nama brandnya, nama produk coklatnya di tanggal 17 Februari 2016. Gak lama setelah itu ada kopdar di markas CF. Terus ada presentasi dari Kak Sarah, stop agen waktu itu yang dengan 8 digitnya. Jadi pada saat masuk waktu itu saya ke gathering tersebut, ternyata selain saya ada pengisi yang lain namanya Kak Saras. Nah, Kak Saras itu adalah top dengan penjualan terbanyak di produk CF itu. Nah, Kak Saras itu waktu itu sudah menjual dengan rata-rata omset bulanan itu 8 digit. Sementara teman-teman yang lain mungkin baru 7 digit, 6 digit. Nah, Kak Saras ini karena dia punya prestasi yang bagus, sama klien saya ini diberikan panggung untuk presentasi juga. Yang aku lakuin ini loh, maksudnya biar yang lain juga ikutan jualan dengan cara yang dia lakuin gitu. Yang paling nyantol dalam pikiran saya adalah presentasi dari pembicara yang bernama Aditya Nugroho. Arahannya simple, mengena, dan rada-rada nggak percaya juga waktu itu kalau Facebook ternyata bisa jadi tempat untuk cari reseller. Mas Adit cerita dia nggak pernah main sosial media yang lain, cuma Facebook. Tapi hasil jualan buku dia sungguh luar biasa, itu cuma karena status Facebook. Gak percaya masa sih bisa gitu, tapi saya dengerin aja omongannya terus. Saya ingat waktu itu saya bilang, saya gak bisa nulis di Facebook Kak, gimana caranya? Saya hampir gak pernah nulis status Facebook. Facebook cuma ajang gonta-ganti profil picture. Terus dikasihlah tuh trik-triknya, tulis aja dulu ntar terbiasa. Nah, yang saya lakuin waktu itu mengajarkan bagaimana menambah jumlah pertemanan,
Ya, setelah itu membangun personal branding yang bagus, terus seperti bertetangga, aktif nge-like, aktif komen, aktif nge-share postingan orang gitu. Intinya kalau mau Facebook efektif jadi tempat jualan, kita harus fullin friend list kita sampai 5.000 friends. Gitu katanya. Cari teman yang tertarget. Dulu saya paling anti banget nge-add orang tua murid karena beliau ini guru. Ini yang cerita namanya Budia. Tapi sejak dengar omongan Kak Adit, saya rajin banget nge-add orang tua murid. Mereka kan target pemasaran CF saya gitu. Saya awalnya nggak bisa nulis status, saya minta materi sama Zaki info tentang coklat. Nah, yang menarik dari cerita ini, di balik testimoni ini adalah Budiah ini datang ke CF itu cuma dalam waktu 1 bulan mempraktekkan ilmu ini, ternyata dia bisa menggeser kedikdayaan Kak Saras yang waktu itu sudah menjadi top seller selama berbulan-bulan, ya akhirnya hanya dengan strategi sederhana yang saya ajarkan tadi ke Bapak Ibu juga, beliau menjadi top seller dengan penjualan yang sama dengan Kak Saras bahkan lebih. Karena itu dia menjadi top dengan penjualan terbanyak. Gitu. Hal yang dilakukan apa? Yang tadi saya sampaikan, nge-add jumlah orang yang banyak, tapi tertarget. Kemudian waktu itu membangun personal branding yang bagus, seperti layaknya bertetangga, nge-like, komen, dan juga share postingan orang, dan hal-hal lain yang saya ajarkan tadi ke Bapak Ibu semuanya. Dan ini ada salah satu testimoni dari murid saya juga, ya, namanya Mbak Yogi Nuryanti. Nah, Mbak Yogi ini bisnisnya adalah mukena, ya. Waktu belum ketemu dulu omsetnya itu sekitar 500.000 dalam 1 bulan. Tapi dengan ilmu yang saya ajarkan ke Bapak Ibu semua tadi, ternyata omsetnya bisa naik jadi 23 juta. Ini kan berarti naik sekitar berapa? Sekitar hampir 12 kali lipat. Gitu. Jadi apa yang saya ajarkan ke Bapak Ibu semua ternyata dipraktekin di tempat lain ngefek gitu. Dan ini saya udah nemu berkali-kali. Seharusnya apa yang dilakuin di tempat lain ini juga ngefek ketika Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, Mas, bener gak sih jualannya itu dimulai dengan pertemanannya ditambahin, ya jumlah temannya ditambahin, iya. Membangun personal branding yang bagus, iya. Habis itu kita layaknya bertetangga, rajin like, share, komen postingan orang, iya. Tapi kan orang nggak suka dijualin, iya betul. Orang nggak suka dijualin, karena itu yang kita lakukan adalah menjual dengan cara menggunakan teknik copywriting. Ya. Jadi kalau tagline yang terkait dengan copywriting adalah jangan jual produkmu. Kenapa? Karena Facebook adalah media sosial. Ya, Facebook adalah sosial media. Karena itu ini adalah media untuk bersosial, bukan media untuk berjualan. Kalau mau jualan namanya selling media, bukan sosial media. Tapi bisa jualan di Facebook, bisa. Caranya dibungkus dengan teknik yang namanya copywriting. Nah, saya mau bercerita tentang sebuah postingan saya. Ini foto saya dengan anak saya, Aisyah, anak yang ketiga saya. Ya. Nah, jadi kami, saya dan Aisyah itu punya kebiasaan, punya rutinitas, yaitu main ayunan di setiap hari Senin pagi. Karena saya kan wirausaha ya, saya wira swasta, bisnis online. Jadi yang kami lakukan, ya nggak seperti kebanyakan orang yang berangkat bekerja. Gitu ya, waktu itu saya wirausaha. Nah, hobi kami adalah main ayunan di setiap hari Senin pagi. Nah, di situ ada postingannya yang di-like oleh 319 orang dan juga dikomentarin oleh 92 orang. Pagi buat kami itu waktu yang asyik, waktunya main sama si kecil di taman komplek. Main ayunan dengan mulut masih celemotan habis makan coklat dan seterusnya. Lihat lainnya, saya nggak hafal statusnya. Bla bla bla. Yang menarik adalah Bapak Ibu lihat di mulutnya, di sekitar mulutnya itu, ya ada sekitar bibir kanan kirinya itu masih celemotan coklat. Dan ternyata Bapak Ibu tahu, di status ini saya tulis ya, pagi buat kami itu waktu yang asyik, waktunya main sama si kecil di taman komplek. Main ayunan dengan mulut masih celemotan habis makan coklat yang paling enak sedunia. Bla bla bla, saya cerita tentang coklat, kemudian di ujung tulisan ini saya menaruh sebuah link
kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman kepengen membeli coklat yang enak juga, pengen membeli coklat ini yang juga enak, paling enak sedunia, maka linknya di sini. Kurang lebih kata-katanya kayak itu, saya agak lupa. Nah, ternyata dari link itu waktu itu saya mendapatkan banyak sekali penjualan. Padahal sebenarnya saya nggak kelihatan lagi jualan gitu. Yang saya lakukan adalah main ayunan gitu. Tapi dari postingan ini ternyata mengundang banyak orang untuk melakukan pembelian. Kenapa? Karena mereka mengklik link jualan yang saya tulis di situ. Kurang lebih hari itu saya dapat sekitar omset itu 7 juta. Itu dari satu status jualan itu. Nah, kemudian ada postingan yang lain. Nah, postingan ini terlihat bahwa saya lagi ngejemur ya. Kemudian ada orang yang foto. Nah, itu kebetulan istri saya dan juga anak ketiga saya lagi ya. Nah, cuman dengan mode muka yang lagi agak-agak gimana gitu karena dia bete banget nunggu kelamaan ya. Like-nya 441 dan komentarnya 138. Jadi di tempat kami itu ada rutinitas setiap hari Minggu, itu seluruh pekerjaan istri itu saya kerjakan. Mulai dari nyuci, ngepel, jemur baju, beresin rumah, masak, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya pakai itu sebagai sebuah angel untuk melakukan sebuah update status. Hari Minggu emang harinya istri. Semua pekerjaan rumah yang biasa dia kerjain, saya ambil alih. Jadi terlihatlah suasana yang udah bla 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 bla. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kerudung yang dipakai oleh istri saya adalah kerudung yang nyaman banget. Itu bahannya dari bahan ini. Kalau teman-teman mau, silakan klik link di sini. Nah, kurang lebih statusnya adalah status cerita, tapi dibumbui dengan kata-kata yang diakhiri dengan link jualan. Nah, kalau nggak salah saya juga dapat omset berapa ya, sekitar 4 juta hari itu karena dari status ini. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan covert selling atau soft selling gitu ya. Bahkan ini diangkat oleh Mas Sabtuari ya, terkait dengan covert selling. Nggak kayak jualan, tapi kok jualan. Nah, bingung? Nggak usah bingung, yuk belajar. Itu salah satu teknik copywriting untuk mengenalkan produk, mengajak pembeli, dan membangun branding dengan cara yang soft, halus, dan gak vulgar. Coba buka salah satu akun Instagram artis. Akan muncul berjejalan sampah dan spam di bagian komen. Jualan hiruk pikuk kayak di pasar, menawarkan dengan mulut berbusa-busa sampai ludahnya muncrat kemana-mana. Nah, beliau bercerita tentang covert selling. Adalah sesuatu yang nggak kayak jualan gitu. Bagaimana kita bercerita, tapi ternyata kita jualan. Nah, itulah yang namanya covert selling atau soft selling. Nah, ini ada sebuah tulisan saya, ya, tulisan saya terkait dengan riba, ya waktu itu di like oleh 3.200 orang dan waktu itu sama pemilik grup ya Mas Sabtuari, beliau minta izin ke saya, Dit, tulisanmu tak share ya di grup kata dia gitu. Oh, moga Mas silakan. Nah, ini sama beliau di share tanggal 12 Agustus 2017 di grupnya Mas Sabtuari, namanya Belajar Wirausaha bareng Sabtuari. Nah, ini tulisan ini di like oleh 3.500 orang, di komen oleh 372 komentar, dan dibagikan oleh 1.600 kali. Ya, jadi judulnya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini tulisan dari saya ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tulisan dari Aditya Nugroho, founder Akademi Pengusaha, tentang kisah hidupnya. Di sini saya berbagi cerita bagaimana masa lalu saya, masa yang kelam yang banyak berhubungan dengan perbankan, khususnya bank-bank konvensional yang berkaitan dengan riba. Ya, saya berbicara bahwa tulisan-tulisan saya ini ternyata banyak dialami juga oleh orang-orang yang memang banyak ketertarikan dengan perbankan, ya, khususnya yang konvensional. Ya, saya bercerita bahwa saya pernah mengambil kredit dari sebuah bank, gitu ya. Tapi kemudian saya bangkrut. Nah, saya bercerita kurang lebih angelnya kayak gitu. Saya bangga dengan hutang-hutang saya yang banyak karena saya dipercaya oleh perbankan, gitu ya. Tapi kemudian Allah bangkrutkan gitu. Allah izinkan untuk dibangkrutkan. Dan di sini saya tulis nih bagaimana kisah ini, dan juga ada hadis-hadisnya juga, bahkan ayat-ayatnya.
Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ya, saya bercerita bahwa saya pernah punya pengalaman yang buruk dan ternyata Allah izinkan untuk bangkrut. Ternyata Allah tidak mau menerima dari sesuatu yang buruk-buruk. Allah tidak menyukai riba. Karena itu saya dibangkrutkan ketika saya mengambil ini. Gitu. Ketika Anda memilih untuk menjadi manusia karbitan, Anda sebenarnya belum mampu. Anda hanya akan menjadi manusia yang kuat di luar tapi rapuh di dalam. Selain bisnis Anda rawan tutup, Anda juga akan mudah tumbang. Bertumbuhlah secara alami. Biarkan ulat kepompong benar-benar menjadi kupu-kupu yang sesuai dengan prosesnya. Ketika Anda potong prosesnya di depan, ulat tidak akan berubah cantik menjadi kupu-kupu yang menghiasi indahnya taman. Mulai hari ini, ubah niat untuk melakukan kebaikan dan terus sempurnakan. Berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang positif akan memberikan energi yang positif. Kebaikan akan mengundang kebaikan yang lain. Kami di Akademi Pengusaha selalu berusaha positif dalam berpikir, bertindak, dan bertingkah laku. Usahakan semua yang meliputi dirimu adalah yang halal, agar doamu tak tertolak olehnya. Pengen tahu tentang hakikat doa tak tertolak? Silakan kunjungi link ini. Ada gratis materi bisnis dari saya langsung. Terima kasih. Aditya Nugroho, Akademi Pengusaha. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa tulisan ini itu tulisan yang nggak kelihatan jualan. Karena saya bercerita tentang tidak ada kejahatan yang sempurna gitu. Bahkan tulisan ini banyak disukai oleh orang, like-nya 3.500, komentarnya banyak juga dikomentarin oleh orang, 372 komentar, dan juga tulisan ini menariknya banyak sekali di-share oleh orang. Share-nya itu sampai 1.600 kali. Dan Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, berapa banyak orang yang ngeklik link ini. Gitu. Kenapa? Karena link ini ternyata adalah link jualan. Gitu. Ternyata link ini adalah link ketika saya menjual buku. Itu bukunya namanya judulnya Doa Tak Tertolak karya Mas Sabtuari. Nah, jadi Doa Tak Tertolak ini adalah judul buku yang saya jual dengan bungkus cerita dengan teknik copywriting dengan judul Tidak Ada Kejahatan yang Sempurna. Kalau nggak salah dari satu postingan ini saya dapat komisi dalam satu hari itu sekitar 55 juta. Gitu. Jadi udah mulai paham ya gimana sih cara menulis dengan teknik copywriting sehingga copywriting ini bisa membungkus sebuah cerita yang orang nggak kerasa kalau ternyata mereka itu lagi dijualin. Mas benar hutangnya sebanyak itu. Nah ini dulu apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana saya berhutang. Ini waktu itu operasional dari salah satu perbankan 7,7 M. Terus kemudian waktu itu pencairan sekitar 4,5 miliar, 4,5 miliar. Ini saya beli satu aset di sekitar daerah Jakarta Selatan. Nah kita lanjut ya. Nah copywriting itu apa? Copywriting adalah sebuah kata yang sering dipakai untuk mengungkapkan iklan terselubung yang tidak disadari kehadirannya. Sebuah kata yang dipakai oleh para marketer di online dengan bercerita tapi berjualan. Asik gitu. Ada orang yang menyebutnya dengan nama story selling. Ya, seperti bercerita tapi ternyata dia berjualan. Seperti prinsip yang sering saya sampaikan, jangan jual produkmu tapi ceritakan bisnismu. Kenapa? Karena pada dasarnya friend list kita, pertemanan kita di online tidak suka dijualin. Tapi mereka kepo dengan apa yang diceritakan. Maka disinilah ilmu copywriting itu dibutuhkan. Ya, berceritalah karena dengan itu kita bisa menyentuh hatinya. Tagline-nya sentuh hatinya, tertransfer saldonya. Dan ini polanya adalah memberikan sebuah cerita di depan
tapi di tengah disisipi atau di akhir disisipi link jualan kita. Cerita ini adalah sesuatu yang disukai oleh konsumen. Dan kenapa? Karena melewati benteng pertahanan otak sadar dan bawah sadar. Gitu. Nah, ini ada beberapa aturan terkait dengan copywriting. Membuat judul yang fantastis seperti tadi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu menurut saya judulnya fantastis gitu. Karena orang akhirnya mikir, tidak ada kejahatan yang sempurna. Oh iya benar nih. Fokus pada pembaca. Saya seperti kayak orang lagi cerita tatap-tatapan gitu, bikin tulisannya. Menggunakan bahasa yang mudah, berbicara melalui tulisan. Jadi seperti kita itu lagi ngomong, tapi kita itu lewat tulisan dan tidak bertele-tele. Sehingga akhirnya dari 5 aturan copywriting ini, ternyata tulisan ini pada saat itu dianggap viral gitu. Kenapa? Karena dari jumlah like-nya banyak, dari jumlah komentarnya banyak, dan juga dari jumlah share-nya juga banyak. Gitu. Maka kesimpulannya, untuk membuat copywriting yang menarik membutuhkan waktu untuk belajar. Semakin Anda membaca dari orang-orang yang tulisannya Anda sukai, Anda akan semakin cepat bisa. Amati, tiru, dan modifikasi tulisan orang-orang yang viral. Pastikan setiap tulisan Anda bermanfaat. Karena asiknya copywriting adalah ketika Anda jualan, ternyata itu di-reshare oleh banyak orang. Makin laris manis jualan Anda dan selamat praktek. Ya, kurang lebih itu ya. Ada 3 hal yang harus kita lakuin apa? Yang pertama, kita perbanyak jumlah pertemanan kita. Pastikan jumlah pertemanan yang banyak adalah dengan pertemanan yang tertarget. Kemudian yang kedua, bangun personal branding yang baik di media sosial. Tampilkan bahwa kita adalah benar-benar orang. Kemudian kita akrab dengan tetangga kita, sering like, mengkomen ya status dia atau status kita di komen sama dia kita balas gitu. Kita juga rajin share tulisan-tulisan orang. Dan yang ketiga, gunakan teknik copywriting untuk melakukan penjualan. Ya. Karena itu 3 hal ini wajib banget kita lakukan. Kenapa? Karena ini adalah 3 hal yang saya gunakan untuk mendapatkan 100 juta pertama saya dari Facebook. Dan ini ada jam di mana postingan kita itu biasanya mendapatkan interaksi yang lumayan banyak ya. Kalau pagi biasanya di sekitar jam 9, jam 10. Kemudian siangnya antara jam 12 sampai jam 1. Dan sorenya biasanya antara jam 4 sampai jam 5. Ini adalah waktu goldennya ya. Waktu emasnya, golden time ketika kita mau post di Facebook. Dan bayangkan ketika kita mempost tulisan kita di Facebook, ternyata tulisan itu adalah tulisan yang banyak diminati, banyak di like, komen, dan juga di share orang. Padahal di situ ada link untuk jualan kita. Itu, terima kasih Mas Endar dan Bapak Ibu semuanya. Apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan 100 juta pertama dari Facebook ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan silahkan. Tapi kalau memang tidak ada yang mau bertanya, kita bisa akumulasikan pertanyaan besok pada saat kita sekalian praktek di Facebook Marketplace. Terima kasih Pak Rahim ya. Mangga silakan kalau ada yang mau bertanya bisa membuka mic-nya atau bisa chat juga boleh. Mangga silakan. Luar biasa, Mas Aditya. It's really marketer, digital marketer beneran tuh. Alhamdulillah. Saya belajar banyak loh. Belajar Pak, masih belajar. Banyak sekali saya belajar praktek-praktek titik-titik yang pentingnya itu. Alhamdulillah, senang saya. Anak muda yang bisa memanfaatkan dunia digital ini memang harus dipahami betul permainannya, dan memang algoritmanya Facebook itu harus dipahami banget. Alhamdulillah, jempol, kalau saya ada jempol saya 4, saya kasih 4. Ya, terima kasih Mas Aditya. Alhamdulillah saya banyak belajar malam ini. Terima kasih. Mantap Mas Adit. Jadi teman-teman kalau mau ditanyain, nggak apa-apa ya Mas Adit, kita buka pertanyaan aja kali Mas Adit ya. Boleh, betul. Silakan, ada yang mau ditanya, Ervan? Ya, dari Pak Ervan, kalau saya lihat di ada chatnya. Pak Fatimah, WK, Mas Ozihan, silakan kita buka pertanyaan. Jadi intinya kita berjualan di Facebook dengan cara soft selling, betul.
kita berjualan di Facebook dengan cara yang soft selling. Kenapa? Karena memang Facebook itu sosial media ya, jadi media untuk bersosial. Tapi kalau memang mau jualan dengan cara yang hard selling, besok kita akan ajarkan dengan cara kita berjualan di Facebook Marketplace. Nah, jadi Marketplace itu langsung kita jualan tanpa harus dengan teknik-teknik yang seperti tadi. Ada teknik lain dan besok akan kita jabarkan, insya Allah langsung praktek. Mudah-mudahan bisa langsung closing juga pada saat praktek gitu. Story selling dan jam posting harus tahu ya Mas Adit, betul dengan cara story selling yang tadi saya sampaikan, dan jam postingnya jam posting golden time ya. Golden time yang tadi saya sampaikan juga. Kira-kira kayak gitu Pak Irfan. Ya, mangga silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Saya masih di sini ya, masih stay di sini. Kayaknya udah pada kepengen praktek nih ya Mas Hendar ya. Kalau besok insya Allah materi tentang Facebook Marketplace-nya langsung bisa praktek dan bisa langsung jualan. Kayaknya bisa langsung. Belum bisa langsung praktek. Betul, Jadi, betul. saya garis bawahin sedikit-sedikit kali ya. Jadi teman-teman untuk yang sekarang karena materinya organik gitu ya, Mas Adit. Jadi harus nambahin teman, tapi hati-hati, jangan kebanyakan, hari maksimal 50 lah biar jadi band. Betul. Sering dan sedikit story ya, jangan langsung hard selling gitu. Apalagi betul. Saya penasaran sih sebenarnya Mas Adit, waktu yang 100 juta pertama itu apakah Mas Adit itu soft selling juga atau organik atau udah pakai ads Mas Adit? Saya belum pakai ads waktu itu. Jadi jualannya memang dari status aja. Jualan buku, jualan mentoring waktu itu total sekitar sebulan itu sekitar 100 jutaan lah gitu. Dari jualan kelas gitu ya. Ada yang mau ikut kelas bisnis sama saya gitu. Terus dari situ ternyata di total kurang lebih sekitar dapat 100 juta gitu. Teman saya baru 3.200, berarti harus saya penuhi sampai 5.000. Iya betul, temennya harus dipenuhin sampai 5.000. Bahkan kalau memang kita benar-benar serius kita mau jualan dari Facebook, bisa jadi kita punya lebih dari satu akun. Misalkan ada akun cadangan yang bisa kita pakai, tapi target marketnya berbeda. Misalkan yang akun asli kita jualan ke market mana, nanti akun cadangan ini yang satunya lagi kita pakai untuk jualan produk apa dengan market yang mana, itu juga bisa. Itu dengan cara yang organik kayak gitu juga bisa. Tapi kalau memang dirasa berat untuk mempunyai lebih dari satu akun, ya udah temennya di fullin sampai 5.000 orang aja. Kalau memang benar-benar mereka melakukan transaksi, ya itu hasilnya udah lumayan. Yang kayak tadi saya sebutkan, bisa dapat komisi sampai dengan berapa tadi, 20 juta ya. Jadi udah lumayan banget lah. Tuh. Sip, Bapak Ibu, kalau memang nggak ada lagi, mungkin bisa dicukupkan sampai di sini dulu, Mas Hendar, karena udah mau 9:30 juga. Besok insya Allah kita lanjut dengan training Facebook Marketplace di jam dan waktu yang sama. Ya. Terima kasih banyak Mas Adit. Mungkin biar bisa langsung, sebenarnya saya sudah gatal gitu ya Mas Adit nih. Gimana caranya posting ini nih nasi box kita gitu ya. Oke. Maksudnya biar bisa langsung praktek, mungkin habis ini kita coba gimana caranya soft selling dengan bahan-bahan yang udah Mas Adit kasih gitu. Tapi jadi saya mengharapkan dari Mas Adit gitu ya, bahan buat kayak kemarin sempat dilihat ini tuh Mas di slide-slide, ada yang bahkan sampai itu. Jadi kita bisa mulai coba posting itu gitu Mas Adit. Oke, siap. Kalau untuk nasi box nanti saya coba bikinkan story-nya. Saya coba bikin cerita bagaimana cerita itu mengalir ternyata ujungnya ke jualan nasi box gitu. Nanti saya share ke Mas Hendar, nanti Mas Hendar bisa share ke teman-teman yang lain. Gitu. Sama ini mungkin Mas Adit teknisnya nanti ketika kita misalnya let's say ada yang order ke kita, itu gimana tadi? Mungkin bisa diceritain sedikit Mas.
Oh iya, jadi kalau nanti ada yang order, nanti saya kasih nomor call center ya. Jadi pada saat ada yang order, pastikan kita sudah dapat nomornya, namanya si pembeli, nomornya, dan juga jumlah pesanannya berapa banyak. Nah nanti dari ketiga data ini, nama, nomor WA, dan jumlah pesanannya berapa banyak, tiga data ini kemudian kita kirimkan ke call center. Nah call center itu nanti yang akan memfollow up si konsumen itu gitu. Nah, jadi sampai dengan closing ada di kita, ya kita dapat nama, nomor, sama jumlah pesanan. Setelah kita closing dengan tiga data itu, maka kita tinggal kasih ke call center. Nanti call center yang akan memfollow up sampai dengan pengiriman. Gitu. Termasuk nanti akan mengakumulasi berapa sih jumlah insentif yang kita terima. Sehingga dengan data tersebut nanti secara mingguan akan kelihatan nih terakumulasi berapa sih jumlah penjualan kita dan berapa insentif yang akan kita terima gitu. Berarti kita dapat update nggak Mas ketika misalnya barang sudah di tangan konsumen kita? Nanti dapat update-nya gitu. Mantap. Ya. Biasa. Ya, Oke. Siap. Kalau gitu Oke. Mas Adi, makasih, ditunggu juga itu bahan-bahannya. Dan Dan Oke. Oke, terima Mas. Biasa Mas Adi, todo waktunya nih kita pakai ini 1 jam ini Oh, bersama. aman. Mungkin ya teman-teman nih ada Pak Ervan juga, kan kita kan sudah lagi mau mulai jualan nih sebenarnya Mas Adit nih. Nah ini basic dari sini kita coba praktek di SLCO, produk-produk nasi box. Habis itu mungkin ilmunya kita bisa pakai juga di tempat yang lain gitu ya. Betul banget. Mantap. Luar biasa. Baik Mas Adit, Bapak Ibu semua, para Prof dan Pak lagi nih, Pak Ervan, Mbak Tika, Pak Ozi, Mbak Eka, Pak Ismet, Mbak Hani ya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Semoga bisa menyerap ilmunya dengan baik. Insya Allah kita besok akan masuk ke Facebook Marketplace nih. Betul. Bukan Shopee doang, tapi ada Facebook Marketplace. Kita bisa posting produk kita di situ gitu ya. Dan nanti mungkin ada tips, triksnya gimana biar postingan kita ini dipilih sama orang gitu ya, dari dibanding sama toko-toko yang lain. Siap Mas Adi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya Mas. Sama Mas Hendra, siap. Insya Allah bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, terima kasih Mas Adit. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Adit, ilmunya nih malam-malam dapat ilmu luar biasa. Terima kasih Mas Ervan, Mas Hendar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.